Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat update market, yang mana hari ini akan ada rilis data CPI, dan juga nanti dini hari akan ada FOMC Rate Decision. Ini akan menentukan market ke depannya seperti apa. Dan video kali ini kita akan membahas rata-rata permintaan retail BTC turun ke level terendah dalam 5 bulan. Apakah rally 75% akan menyusul? Rata-rata perubahan bulanan dalam permintaan retail untuk Bitcoin menurun selama bulan lalu. Dengan seorang analis mencatat bahwa ini bisa menjadi tanda awal lonjakan harga seperti yang terlihat awal tahun 2024. Permintaan retail Bitcoin menurun. Permintaan Bitcoin di kalangan investor retail telah turun ke titik terendah dalam 5 bulan terakhir, setara dengan level yang terakhir terlihat pada Januari, yang kemudian diikuti oleh lonjakan 75% dalam 2 bulan berikutnya. Rata-rata perubahan bulanan dalam permintaan Bitcoin di kalangan investor retail, mereka yang memiliki volume transfer hingga $10.000, turun menjadi negatif 17% dalam 30 hari terakhir. Menurut data yang dibagikan oleh penulis CryptoQuant, Axel Adler, pada 10 Juni. Adler menambahkan bahwa penurunan serupa hingga 18% pada Januari melihat Bitcoin meningkat dari 40.000 menjadi 70.000 saat melonjak setelah persetujuan spot ETF di Amerika Serikat, mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi sepanjang masa $73.679 pada pertengahan Maret. Saya juga melihat bahwa kelompok ini bereaksi cepat terhadap perubahan pasar, itu kata Adler. Pada bulan Mei, Adler menggunakan ukuran yang sama untuk menunjukkan bahwa permintaan turun 31% selama 17 hari sebelum 24 Mei. Turun menjadi negatif 14,5%. Dia menunjukkan peningkatan minat pada GameStop dan juga Ether, mungkin karena persetujuan awal spot ETF Ethereum. Analis sebelumnya menyarankan bahwa pergeseran dalam permintaan Bitcoin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk indeks harga konsumen atau CPI yang akan melacak inflasi. Ketika CPI turun, aset yang dianggap lebih beresiko seperti Bitcoin bisa menjadi lebih menarik bagi investor. Karena tabungan tradisional dan deposito berjangka menawarkan imbal hasil yang kurang menguntungkan saat suku bunga turun. Kepala peneliti di 10x Research, Marcus Thielen, mengatakan kepada Cointelegraph pada bulan Mei bahwa CPI harus turun ke 3,3% pada 12 Juni. Tanggal ketika Biro Statistik Tenaga Kerja AS akan merilis data agar Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru. Bitcoin turun di bawah 69.000 pada 11 Juni, rekor tertinggi sepanjang masa pada November 2021 yang sangat diawasi oleh para trader. Pada saat publikasi, Bitcoin diperdagangkan pada $67.350, turun 3,19% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap. Penurunan tiba-tiba ini menghapus posisi long Bitcoin atau melikuidasi posisi long Bitcoin senilai 52,87 juta dalam sehari terakhir. Open interest tetap di atas $35 miliar, menurut data CoinGlass. Meskipun harapan trader agar Bitcoin segera bangkit kembali di atas 70.000 setelah jatuh di bawahnya pada 8 Juni, hal ini belum terjadi. Trader futures tampaknya tidak mengantisipasi pemulihan dalam waktu dekat, meskipun hasil CPI akan keluar pada 12 Juni. Dengan posisi short senilai 2,14 miliar yang dipertaruhkan jika Bitcoin benar-benar rebound. Teman-teman, nanti di jam 19.30 akan ada dirilis data CPI dari Amerika Serikat. Ini akan menunjukkan apakah inflasi masih tinggi atau tidak, yang mana ini akan berkaitan dengan keputusan suku bunga nantinya. Tetapi berdasarkan proyeksi, inflasi akan diproyeksi sekitar 3,5%, dan juga kemungkinan tidak akan ada rate cuts pada dini hari nanti, teman-teman. Dan ini tentu akan memperkuat indeks dolar dan akan memperlemah aset-aset lainnya seperti Bitcoin, emas, dan lain sebagainya. Untuk detail analisa Bitcoin, teman-teman bisa cek blog.tanyatrading.com. Di sana akan ada analisa terbaru setiap harinya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin tahu analisa gold ataupun forex, teman-teman bisa kunjungi blog.tanyatrading, kemudian klik kategori forex analis. Atau teman-teman bisa join link Discord kami di link yang sudah ada di deskripsi. Di sana akan ada update terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi Discord-nya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap harinya. Seperti biasa, jangan lupa like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.